sesuatu apapun. Ternyata jahiliyah itu orang yang tidak connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Pintar urusan dunia tapi tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, jahiliyah. Bahkan kalaupun ilmu agamanya banyak, ditanya surat ini dan ayat ini dia bisa jawab, ditanya wawasan dan pengetahuan agama sampaikan, tapi kalau hatinya tidak terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala, jahiliyah. Jahiliyah itu di antara makna terbesarnya adalah orang-orang yang tidak tersambung, orang-orang yang tidak terhubung dengan Tuhannya, orang yang tidak connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, kita mulai gambaran kejahiliahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menggambarkan. Maka bisa langsung ditampilkan saja di slide ke-12 ya. Setidaknya Allah gambarkan 4 kondisi jazirah Arab saat itu. Yang pertama, seperti yang Allah firmankan di surat Ali Imran ayat 154. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Kejahilian di bawah 0 minus namanya jahlun. Wahmun, syakkun, zannun, ilmun atau
prasangka jahiliyah atau keyakinan jahiliyah. Keyakinan jahiliyah. Seperti apa prasangka atau keyakinan jahiliyah, khususnya prasangka dan keyakinan jahiliyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang paling banyak mungkin orang-orang Jazirah Arab, mereka meyakini kalau ingin maju, ingin berkembang, ingin di Romawi, maka harus mengikuti jejaknya orang Romawi, termasuk dalam keyakinan mereka. Rasanya pertemuan terakhir sudah pernah kita sampaikan, ya. Dibawa patung berhala dari Romawi, disebarkan di Jazirah Arab untuk disembah. Kalau ditanya, kalau mereka dikonfirmasi, kenapa kalian menyembah? Jawabannya pinter ngelesnya. Ma na'buduhum, kami tidak menyembah berhala ini. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala ini, kami hanya menjadikan berhala ini perantara kami dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami ini makhluk kotor, Allah itu zat yang maha suci. Makhluk kotor kalau langsung yang maha suci tertolak, maka harus pakai perantara, dan perantaranya berhala-berhala inilah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Prasangkanya salah. Salahnya di mana? Seolah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau didekati hambanya seperti kita yang banyak dosa. Akhirnya prasangka seperti ini membuat jarak antara hamba dengan Tuhannya. Izin Ustadz kalau harus langsung berdoa mah, malu kalau harus minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya banyak dosa. Prasangka seperti ini tidak tepat sepenuhnya. Kenapa? Karena menganggap Allah sama seperti hambanya. Kita meyakini Allah itu khaliq, bukan makhluk. Justru terbalik itu maksudnya, kalau manusia banyak diminta, kesel. Kemarin minta, besok minta lagi, lusa minta lagi, kesel. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, makin sering kita minta, makin banyak kita dicinta. Makin sering kita mengadu, makin senang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Jangan samakan cara pandang kita kepada Allah dengan cara kita memandang hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin jauh jarak antara, justru syaitan akan semakin menjauhkan hamba tersebut. Masjid kan tempat ibadah yang suci. Saya banyak dosa. Kalau saya yang banyak dosa masuk ke rumah Allah, takutnya mengotori masjid. Lebih baik saya nggak usah ke masjid untuk menjaga kesucian rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berawal dari prasangka, persepsi negatif, persepsi yang salah yang dia eksekusi sendiri. Akhirnya semakin jauh jaraknya dengan masjid, semakin tidak pernah datang ke masjid, semakin nggak mau ke rumah Allah. Awalnya mungkin positif begitu ya. Prasangkanya prasangka yang positif, tidak ingin mengotori rumah Allah dengan kita yang banyak dosa. Tapi prasangka yang seperti ini termasuk prasangka jahiliyah.
Dulu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mau hajian, orang Arab kalau mau hajian datang ke Ka'bah, mereka punya prasangka seperti tadi. Pakaian yang kita gunakan ini pakaian yang sering digunakan untuk berbuat dosa juga. Tidak pantas pakaian yang kita pakai untuk berbuat dosa. Pakaiannya tidak najis, hanya kepakai untuk berbuat dosa gitu. Tidak pantas untuk dipakai di sekitar Ka'bah, di Masjidil Haram. Apa yang harus dilakukan? Berarti kalau mau tawaf di sekitar Ka'bah harus telanjang. Harus seperti saat kita dilahirkan oleh orang tua kita. Karena saat kita lahir, kita dalam keadaan yang bersih, suci, tidak pernah berbuat dosa. Untuk menjaga kehormatan tanah suci, maka kita harus tawaf sesuci saat kita dilahirkan oleh orang tua kita. Lihat, berawal dari pola pikir, dari prasangka, mungkin prasangkanya positif, tapi karena ya tidak connect dengan Allah, jahiliyah, dan dieksekusi. Akhirnya kalau mereka tawaf telanjang, kalau mereka tawaf buka pakaian telanjang dan nggak pakai malu. Kenapa? Inilah kalau mindset itu sudah terbentuk, cara menjalankan sesuatu juga jadi berbeda. Kenapa mereka tidak malu? Ini kan kelahiran kita seperti ini. Kenapa kita harus malu dengan pemberian dari Tuhan kita? Muncullah misalnya punten kaum nudis begitu ya, yang tanpa malu membuka pakaian telanjang dengan mindset seperti tadi. Kita lahir dalam keadaan seperti ini, kita menghargai pemberian, ya sudah, kenapa harus malu juga? Nah, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Contoh lagi misalnya gambaran-gambaran prasangka dan keyakinan jahiliyah bahwa kalau prasangkanya mungkin awalnya bagus, alam semesta ini gambaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Ada isyarat-isyarat dari alam semesta, alarm-alarm dari alam semesta yang akan memperingati kita, ngasih gambaran ke manusia kalau dia mau celaka dan seterusnya. Awalnya dari situ. Akhirnya dieksekusi. Apa eksekusinya? Punten. Kalau mau ada gempa misalnya, kalau mau ada bencana alam, kan biasanya hewan itu suka ngasih tanda begitu ya. Entah tiba-tiba burung itu migrasi, atau tiba-tiba monyet pada turun dari gunung, dan seterusnya. Awalnya berprasangka bahwa alam semesta ini akan mengirimkan sinyal kalau terjadi sesuatu yang baik ataupun buruk. Dari situ dieksekusi. Berarti kalau kita mau keluar dari rumah, melakukan perjalanan rihlatas syita'i was-shaif, perjalanan jauh dari rumah, cek kondisi alam, cek kondisi lingkungan sekitar untuk mengetahui apakah perjalanan kita itu akan selamat atau celaka. Keluar dari rumah, lihat burung terbang di atas. Kalau terbangnya ke arah kanan, itu tandanya perjalanan kita akan selamat. Tapi kalau burung terbangnya ke arah kiri, tandanya perjalanan kita akan celaka. Lebih baik kita tetap tinggal di rumah, nggak usah kemana-mana. Kenapa? Karena alam itu akan mengirimkan sinyal kepada manusia. Prasangka yang seperti ini saat diyakini, dieksekusi terus, akhirnya orang ketergantungan dengan apa? Burung sebelum keluar dari rumahnya. Ke kanan, oke, berangkat. Ke kiri terbangnya, ini berbahaya, kita akan celaka.
Inilah yang kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wanti-wanti yang demikian itu tiarah, tatayyur, ya, tahayul, tahayul. Contoh lagi misalnya, contoh ini di zaman jahiliyah, zaman jahiliyah. Bulan Safar itu, Safar, bulan yang diyakini oleh orang-orang Arab, bulan yang penuh dengan sial. Pokoknya nama bulan Safar, bulan sial. Jangan, kenapa disebut Safar dari kata sifr, sofar artinya nol. Nol perjalanan, nol aktivitas, hari yang tidak boleh keluar dari rumah, bukan tidak boleh, tapi kalau keluar dari rumah siap-siap nanti nol begitu, rugi, celaka, nggak ada untungnya dan seterusnya, sial nantinya. Maka mereka tidak akan menikah di bulan Safar, tidak akan melakukan perjalanan di bulan Safar. Safar itu nol, diam saja. Merasa sial dengan hari-hari tertentu, merasa sial dengan bulan-bulan tertentu, merasa sial dengan tanggal-tanggal tertentu. Prasangka akhirnya jadi keyakinan, tapi jahiliyah. Saya kira hal-hal seperti ini dengan keimanan yang benar bisa direduksi, bisa dikurangi, bisa diperbaiki. Tapi tidak sedikit, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak sedikit yang ya mohon maaf kalau mungkin bahasanya agak kurang tepat, jahiliyahnya masih berulang sampai hari sekarang. Masih merasa sial dengan tanggal-tanggal atau angka-angka tertentu. Pokoknya kalau bikin gedung jangan ada lantai berapa? Lantai 4 ya, lantai 13, karena ini angka-angka sial begitu. Akhirnya kalau ditanya anaknya ada berapa? Ada 3A. 1, 2, 3, ini 3A, 3B, 3C, baru 5 begitu. Lift langsung loncat misalnya, mana ini angka sekiannya? Nggak ada. Kenapa? Angka sial dan seterusnya begitu. Jangan melakukan pernikahan di tanggal atau di bulan sekian karena khawatir rumah tangganya jadi begini dan jadi begitu. Hal-hal seperti ini dulu di zaman sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, ternyata sudah hanya dengan warnanya yang berbeda, detailnya saja yang berbeda. Nah, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini before-nya, bagaimana dengan after-nya, setelahnya? Apa yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya? Kata beliau, ana, dalam hadis riwayat Qudsi, ana inda zanni abdi bi. Aku, kata Allah, tergantung hambaku. Falyazunna abdi bi masya. In zanna bi khairan fahuwalah, wa in zanna bi syarran fahuwalah. Aku tergantung prasangka hambaku. Kalau dia berprasangka baik, maka kebaikan juga yang akan didapatkan. Prasangka buruk, maka keburukan juga yang akan terjadi. Dan Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai mereka sendiri mau mengubah dirinya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau prasangka seperti itu, ya itu yang bakal terjadi. Tidak akan berubah, nggak akan diubah oleh Allah sampai manusianya sendiri yang mau mengubah cara pandangnya. Bahwa 4 itu enggak sial, bahwa 13 itu tidak sial. Tapi saya membuktikan sial, ya karena keyakinannya begitu, itu yang terjadi.
Coba prasangkanya positif, Allah tidak akan membuat saya sial kalau saya bikin gedung yang ada lantai 4-nya, ada lantai 13-nya, saya menikah di tanggal sekian, nggak akan sial, insya Allah. Allah tergantung prasangka hambanya. Ini yang pertama. Yang kedua, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di surat Al-Ma'idah, surat kelima, ayat ke-50, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Kejahiliyahan kedua yang Allah gambarkan, jahiliyah tatanannya, atau jahiliyah hukum yang menata, aturan yang menata masyarakatnya. Apa gambaran hukum jahiliyah? Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada syair. Ini syairnya syair jahiliyah, tapi syairnya jadi jargon, jadi jargon, jadi slogan, dipegang oleh seluruh kabilah Jazirah Arab saat itu. Wa man lam yadhud an haudhihi yuzlam wa man lam yadhlimin nas yuzlam wa man lam yadhud, dan barang siapa yang tidak melindungi an haudhihi, dari kolam sumber daya mata airnya, yuhdam, maka kolamnya pasti akan dihancurkan oleh orang lain. Wa man lam yadhlimin nas, dan yang tidak menzolimi orang lain, yuzlam, maka dia akan dizolimi oleh orang lain. Jadi hukum yang berlaku saat itu adalah siapa yang kuat, dia yang menang, dia yang benar. Kalaupun dia lemah, dia pasti kalah atau dianggap kalah. Syairnya begitu. Siapa yang tidak melindungi kolamnya pasti akan dihancurkan. Siapa yang tidak menzolimi, maka dia pasti akan dizolimi. Jadi daripada dizolimi lain, lebih baik menzolimi orang lain. Karena ya istilah kita apa? Hukumnya hukum rimba yang berlaku. Karena hukum rimba yang berlaku, maka yang benar adalah yang dianggap paling kuat. Yang dianggap paling kuat adalah yang bisa menzolimi orang lain, yang paling bisa yang paling arogan, yang paling bisa menzolimi orang lain. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Efeknya apa? Dampaknya apa? Dampaknya saat hukumnya hukum rimba, maka mayoritas, saya tidak mengatakan seluruhnya, karena penyakit jahiliyah ini meskipun jadi penyakit yang mewabah, tetap saja ada orang yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kejahiliyahan. Saat penyakit jahiliyah yang kedua ini mewabah, efeknya, dampaknya adalah orang-orang jahiliyah, mereka tidak memandang atau tidak menghargai orang-orang yang lemah. Karena orang yang lemah itu dipandang jadi beban. Orang yang kuat dipandang sosok yang bisa menjaga nama baik kabilahnya. Jadi kalau ada anak yatim, dia orang lemah. Kalau ke perempuan, dia orang lemah. Semua yang dipandang lemah di kabilahnya akan disingkirkan, dan orang yang punya kekuatan, baik kuat hartanya, kuat koneksinya, kuat fisiknya, kuat jasadnya, pasti akan mendapatkan tempat dan posisi nomor satu. Hukum yang berlakunya yang kuat dialah yang benar. Sebaliknya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, dibalik oleh beliau, siapa yang benar, dia yang kuat. Siapa yang salah walaupun dia kuat, dia tetap lemah posisinya di hadapan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman jahiliyah yang kuat walaupun dia salah, dia tetap benar. Yang salah walaupun yang kuat walaupun dia salah, yang benar walaupun dia lemah, dia tetap salah. Yang benar karena dia lemah, dia tetap salah. Contoh misalnya begini. Ini yang terjadi di zaman jahiliyah, yang masih ke bawah-bawah setelah para sahabat masuk Islam. Ada wanita dari kabilah Bani Khuzaimah, dari kabilah Bani Khuzaimah, betul ya, yang mencuri, darahnya biru. Kalau di black yang keluar bukan merah, bangsawan lah. Dia mencuri, keluarga besarnya, kabilahnya kasakusuk, minta supaya apa istilahnya kalau sekarang, dipeti eskan begitu ya, dipeti eskan supaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka nggak berani untuk bilang ke Nabi, karena Nabi pasti nggak akan menerima. Mereka akhirnya bilang ngobrol lobby dengan Usamah bin Zaid. Siapa Usamah bin Zaid? Usamah bin Zaid bin Harithah ini hibbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah punya putra namanya Usamah. Keluarga besar kabilah ini lobi Usamah, tolonglah sampaikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada proses nih keluarga kita. Apa kata dunia kalau di antara keluarga kami ada yang ketahuan mencuri? Malu dong wajah keluarga dan kabilah kita. Tolonglah diredam beritanya dan jangan ditekan prosesnya. Usamah kemudian menyampaikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumusnya dari dulu selalu sama. Kalau tidak bisa mempengaruhi orang nomor satu, maka pengaruhilah ring satunya. Biar nanti ring satu yang mempengaruhi orang nomor satu. Datang Usamah menyampaikan pesan dari keluarga besar kabilah tadi. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit, wajahnya merah, dikumpulkan semua orang-orang Madinah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa demi Allah yang merusak dan menghancurkan umat-umat sebelum kalian adalah ketika para pembesar dan bangsawannya yang melakukan kesalahan hukumnya tidak ditegakkan, tapi ketika yang melakukan kesalahan pencurian orang-orang lemah hukumnya tegas ditegakkan. Wayimullah, demi Allah, seandainya Fatimah putrinya Muhammad yang melakukan pencurian, maka Muhammad yang langsung akan melakukan eksekusi potong tangan." Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perbandingan dengan Siti Fatimah? Karena yang melakukan pencuriannya perempuan, dan perempuannya dianggap perempuan bangsawan terhormat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuatnya Siti Fatimah sama-sama dari kalangan yang terhormat, bahkan lebih terhormat dari perempuan tadi karena anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum yang berlaku di zaman jahiliyah, kalau dia kuat nasabnya, uangnya, hartanya, maka dia akan selalu dipandang di posisi yang benar walaupun salah. Kalau dia lemah walaupun di pihak yang benar, pasti akan ditempatkan di posisi yang bersalah gitu.
dikorbankannya. Afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang memang kalian, yang mereka inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Ini yang kedua, gambaran kejahiliyahan, gambaran Jazirah Arab. Yang kedua, hukumnya jahiliyah, akhirnya masyarakat yang terbentuk, masyarakat yang berlomba-lomba jadi kuat, bukan masyarakat yang berlomba-lomba jadi benar. Ngapain jadi benar kalau lemah tetap saja salah? Mending jadi kuat walaupun salah tetap dipandang benar. Yang ketiga, surat Al-Ahzab ayat 33. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang jahiliyah yang pertama. Apa tabarruj jahiliyah? Di antara tafsiran para ulama tentang tabarruj jahiliyah, di antaranya orang-orang Arab zaman dulu, kalau mereka berhias dan berdandan, mereka senang menampilkan, memamerkan dari leher ke atas, dan senang menampilkan dari betis ke bawah. Di kakinya mereka pakai perhiasan kikicrik, apa istilahnya, kikincring begitu ya. Tabarruj itu dari kata burjun. Burjun itu sekarang jadi nama istilah menara. Burju Khalifah, Burjul Arab. Kenapa menara disebut burj? Memang menara tujuannya ingin menampilkan sesuatu, memamerkan sesuatu, menjulang tinggi, mewah, wah, dan seterusnya, menampilkan keindahan, kemegahan, dan seterusnya. Burj artinya menara. Tabarruj artinya menampilkan sesuatu seolah menara yang bisa terlihat oleh semua orang. Jadi tabarruj disebut tabarruj karena wanita jahiliyah dulu mereka senang kalau keindahannya dilihat oleh banyak orang. Mereka senang kalau semua laki-laki melihat kecantikannya, dia pamer cantiknya, semua orang like, semua orang love, semua orang komentar, wow, dan seterusnya. Itulah yang disebut tabarruj pada masanya. Padahal yang ditampilkan oleh orang Arab jahiliyah saat itu cuman dari sini ke atas, dari sini ke bawah. Sisanya dari leher sampai ke betis sampai ke bawah itu tertutup. Tertutup dulu. Dulu. Bandingkan dengan kondisi yang disebut modern hari ini. Tidak bodoh kondisi hari ini, ilmu pengetahuan di mana-mana, tapi sekali lagi definisi jahiliyah itu ketika tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yang dipamerkan, yang ditampilkan sekedar dari sini ke atas, bukan sekedar dari sini ke bawah. Semuanya. Istilahnya apa? Sekwilda begitunya, dan apa, bupati gitu. Seperti itulah. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang jahiliyah yang pertama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kalau wanitanya sudah jahiliyah, maka mereka pun akan diperlakukan seperti orang jahiliyah dulu memperlakukan. Kalau wanitanya ingin seperti menara, tampil dengan fisiknya, ingin di-like kecantikannya, bahkan dilombakan siapa yang paling cantik, dan cantiknya seluruhnya dibuka begitu. Bukan tidak boleh ya ibu-ibu untuk tampil cantik, tapi usahakan semua kecantikan fisiknya
untuk suaminya. Dan kita juga kaum Adam sebagai suami tidak ridho rasanya kalau kecantikan fisik istri kita itu dinikmati oleh semua mata pria. Rasanya begitu. Kecuali sebagian cemburunya hilang kalau bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laki-laki yang dayyuth itu dia nggak punya sifat cemburu, justru senang istrinya jadi tontonan semua mata laki-laki, dibawa ke pesta, dikasih pakaian yang tadi buka pahanya tinggi-tinggi, bupati, sekitar wilayah dadanya terbuka, dan seterusnya. Senang kalau seperti itu. Dayyuth, ya, dayyuth. Akhirnya kalau wanitanya sudah bertabarruj seperti tabarruj orang jahiliyah, maka laki-lakinya akan memperlakukan perempuan seperti perkakas, seperti barang, diperjualbelikan keindahan tubuhnya untuk jadi komoditas, Dan yang lebih parah lagi, saya lupa sudah pernah disampaikan atau belum di pertemuan terakhir, orang jahiliyah terhadap wanita, lahirnya mereka akan terancam nyawa, karena kalau mereka lahir perempuan itu antara dikubur hidup-hidup atau mereka dibesarkan oleh orang tua tapi dibuli terus-terusan. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Kalau mereka dapat kabar gembira yang lahirnya itu anak perempuan, wajahnya jadi hitam dan mereka marah. Merasa malu karena yang lahirnya anak perempuan, jadi beban anak perempuan ini, aib. Kalau ditanya sudah lahiran, sudah laki-laki atau perempuan, ditanya seperti itu, kalau yang lahirnya laki-laki mereka bangga, laki-laki perempuan, malu jawabnya kalau yang lahirnya perempuan. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Mereka akan sembunyi dari orang-orang karena buruknya informasi kelahiran yang didapatkan. Ayumsikuhu ala hun, apakah anak perempuannya akan dirawat tapi dengan kehinaan, dibuli habis-habisan anak perempuannya, am yadussuhu fit turab, atau anak perempuannya akan dikubur hidup-hidup di dalam tanah. Perempuan di zaman jahiliyah lahir mereka harus bertarung dengan nyawa. Kecil mereka harus dapat bulian dari orang tuanya. Nikah mereka diperlakukan seperti perkakas oleh suaminya. Ada yang namanya, punten ya Pak ya, punten Bu, ini mah rada jijik memang, tapi fakta sejarahnya memang seperti ini. Suami nyuruh ke istrinya istibdha. Apa itu istibdha? Kata suami ke istrinya, Bu sini, tuh ada laki-laki ganteng, tinggi, besar, kaya, pinter. Ibu harus pergi ke laki-laki tersebut sampai berhubungan badan, sampai lahir anak, nanti ibu balik lagi dan anak itu jadi anak kita. Perbaikan keturunan. Namanya istibdha. Dan istrinya nurut-nurut saja, dan suaminya tidak ada cemburu sama sekali. Adakah yang seperti ini praktek di zaman modern? Mungkin tidak persis, tapi suami mengantarkan istrinya ke tempat lokalisasi, kemudian digauli oleh laki-laki lain, pulang bawa uang, uangnya buat keluarga. Mungkin yang seperti ini ada, mungkin, Allahu bisawab. Atau ada yang namanya tabadul, saling tukar menukar istri.
Ini laki-laki punya istri, mereka bilang tukeran yuk, tukeran, oke, berapa lama? Sekian. Tapi kan istri saya lebih cantik. Lah, ini uang ganti ruginya sekian. Setelah beberapa lama, sesuai dengan kontrak, balik lagi ke suami yang pertama. Praktek seperti ini ada di zaman jahiliyah. Hari ini praktek yang seperti tadi dinamakan apa yang begitu? Kebo bukan, atau saman leven dan naon lah istilahnya begitunya. Tidak ada kecemburuan sama sekali. Atau kata Siti Aisyah ini, ada praktek di mana perempuan itu bebas memilih laki-laki yang akan menjadi suaminya saat perempuan ini digauli oleh banyak laki. Ada perempuan pezina, dia sudah bergaul dengan banyak laki-laki, lahir anak, siapa yang akan jadi bapak anak ini? Perempuan tadi bebas. Dia ingat si fulan yang pernah menggaulinya. Dia pilih siapa yang paling kaya di antara mereka, datang ke rumah. Ente pernah menggauli saya dan ini anak lahir, ini anak ente, tolong kasih nafkahnya. Padahal belum tentu itu bapaknya. Tidak jelas sperma mana yang sudah membuahi. Nyari bapak menikah dengan laki-laki yang sudah menggaulinya setelah anaknya lahir. Praktek seperti ini dinamakan, kalau hari ini apa namanya, married by accident begitu ya. Dinikahkan setelah ketahuan, kalau sekarang mungkin bukan setelah lahir, tapi dinikahkan setelah ketahuan punten positif hamil, kelihatan gede, sudah muntah-muntah, mual, daripada malu nama keluarga, nikahkan saja. Tapi praktek seperti ini di barat lazim, banyak. Mereka sudah punya anak tapi belum menikah biasa gitu. Bahkan menikahnya di usia 50 setelah punya cucu, nenek dan kakek menikah gitu. Padahal cucunya sudah banyak. Ternyata yang disebut jahiliyah bukan masa yang sudah lalu, tapi jahiliyah adalah keadaan ketika seseorang tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan perempuan di zaman jahiliyah, Bapak Ibu hadirin, diwariskan ke ahli warisnya. Mereka punya hak waris, bahkan mereka diwariskan. Bapaknya punya 10 istri misalnya. Bapaknya meninggal dunia, anak laki-lakinya bukan sekedar mewarisi harta bapaknya, bahkan mewarisi istri bapaknya. Sehingga Allah surat An-Nisa melarang, wala tarithun nisa akarha. An-Nisa ayat 19. Wala tarithun nisa akarha, dan jangan kalian maksa wanita untuk kalian warisi. Tidak benar praktek mewariskan. Dia punya kakak ipar, kakaknya meninggal dunia, abangnya meninggal dunia, maka kakak iparnya, istri dari abangnya itu diwariskan untuk adiknya. Kata Allah, wala tarithun nisa akarha, dan seterusnya. Kalau dalam Islam bagaimana? Itu before-nya. Dalam Islam bagaimana? Dalam Islam perempuan yang salehah adalah perempuan yang enak dipandang oleh suaminya. Artinya dia dandan, dia cantik, tapi kecantikan dan dandanannya itu ditujukan untuk suami. Bu, ciri wanita salehah nomor 1 itu bukan wanita yang banyak baca Quran, bukan. Ciri wanita salehah nomor 1 bukan yang rajin sholat tahajudnya, bukan. Ciri wanita salehah nomor 1 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitaha sarratka. Istri yang salehah kalau dilihat oleh suaminya, dia menyenangkan mata suaminya. Suaminya pulang dari rumah, istrinya lagi baca Quran. Istri yang salehah, kalau memang suaminya senang melihat istrinya ngaji ketika pulang, lanjutkan. Tapi kalau suaminya senang
suaminya pulang ke rumah, istri lagi ngaji, ditutup Qur'annya, disambut suaminya, dibuka dasinya, kalau itu yang senang dilihat oleh suaminya, maka istri yang salehah adalah yang meninggalkan ngajinya untuk menyambut suaminya. Idza ra'aitaha sarratka. Kalau suaminya senang disambut tapi istrinya malah terus membaca Al-Quran dan mengabaikan suaminya yang pulang, padahal suaminya senang disambut, belum solehah yang seperti itu walaupun ngaji. Tapi kalau suaminya senang walaupun pulang, nggak senang disambut, senang melihat istrinya ngaji, nggak apa-apa. Apa yang disukai oleh suaminya, senang dipandang oleh suaminya, dilakukan oleh istrinya, itulah yang solehah. Nomor satu. Yang kedua, wa idza amartaha ata'atka, yang taat kepada suaminya. Yang ketiga, wa idza ghibta anha hafizatka, suaminya pergi, istrinya bisa menjaga kehormatannya, menjaga hartanya, menjaga anak-anaknya. Bu, bapak dengan keluar negeri, keluar kota, nitipnya kartu ATM, aman tidak Pak? Aman insya Allah, karena yang dititipkan ATM-nya saja, PIN-nya mantu. PIN-nya dititipkan juga insya Allah. Bukan tidak boleh dandan dan cantik, tapi kepada siapa dandanannya. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan para sahabat, man kana lahu salasu banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan, yu'addibuhunna wa yarhamuhunna wa yakfuluhunna wajabat lahul albattah. Siapa yang punya 3 anak perempuan, dididik, disayangi, dibiayai, yu'addibuhunna wa yarhamuhunna wa yakfuluhunna, dididik, disayangi, dibiayai. Wajib bagi orang tua yang punya 3 anak perempuan dan mendidik, menyayangi, membiayai anak perempuan yang 3 tadi, wajib baginya surga. Para sahabat ada yang nanya, ya Rasulullah, lamun 2 kumaha? Wa in kana tasnatain ya Rasulullah, kalau anak perempuannya cuma 2 gimana ya Rasulullah? Surga juga enggak? Kata Nabi, wa in kana tasnatain. Sahabat di belakang bisik-bisik, mun hiji kumahanya? Tanya atuh, mung era tanya Bu. Mereka bisik-bisik, mereka ada pembicaraan, hadisnya riwayat Ahmad, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum kepada para sahabat. Karena esensinya bukan di berapa jumlah anak perempuannya, esensinya adalah mindset para sahabat terhadap anak perempuan sudah berubah. Anak perempuan tidak lagi dianggap memalukan, anak perempuan tidak lagi dianggap sebagai beban, aib dan seterusnya, tapi anak perempuan adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah senyum Nabi. Bapak Ibu selamat yang punya anak perempuan, yang belum mangga silahkan diproses lagi saja begitu ya. Yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan wanita itu
itu tidak melihat kita di atas kebenaran atau kita salah. Contoh misalnya begini, ini syairnya, slogannya, jargonnya. Unsur akhoka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu, baik dia itu berbuat zalim atau dia dizalimi. Selama dia saudara kita, selama dia anggota kita, selama dia kabilah kita, selama dia suku kita, mau dia jahat, mau dia baik, kita harus bantu. Kalau dia dizolimi, kemudian membela, wajar. Itu benar, solidaritas yang benar. Tapi yang disebut hamiyatul jahiliyah, fanatisme buta, solidaritas jahiliyah, mau benar mau salah, mau zalim mau mazlum, bela selama dia bagian dari kita. Inilah yang menyebabkan kenapa di zaman jahiliyah gesekan antara dua orang bisa berubah jadi perang antara dua suku. Kenapa? Nggak peduli sukunya, kabilahnya, saudaranya ini mau benar mau salah, selama dia itu kabilah kita, kita bela. Yang ribut tadinya cuma dua orang, tapi karena fanatisme buta, akhirnya ribut antara dua kampung, begitu, ribut di antara dua kabilah, ribut di antara dua suku, dan menahun keributannya. Kenapa banyak peperangan di Jazirah Arab? Berangkat dari hamiyatul jahiliyah. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah, kita sampai jam berapa ini? Punten, ada satu pertanyaan yang apa namanya? Ya, anggaplah pertanyaan penutup gitu. Apakah jahiliyah ini sudah selesai di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau masihkah tersisa kejahiliahan di zaman sekarang, di zaman modern? Ternyata enggak lah, jawabannya di Bapak Ibu semua, hadirin semua. Tapi ada satu clue. Abu Dzar Al-Ghifari dipanggil oleh Nabi, disidang oleh Nabi, karena Abu Dzar pernah mengejek Bilal bin Rabah saat sedang konflik antara Bilal dengan Abu Dzar. Kata Abu Dzar begini, Yabna amati sauda, hai Bilal, anak dari budak perempuan yang kulitnya hitam, budak negro, begitulah kalau bahasa kita. Wahai Bilal, yabna amati sauda, wahai anak dari budak perempuan yang kulitnya hitam gelap. Bilal lapor, karena deliknya delik aduan. Bilalnya lapor ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzarnya dipanggil. Kalimat Rasulullah ke Abu Dzar, ini yang jadi kunci jawaban. Abu Dzar itu sahabat Nabi. Abu Dzar itu radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Tapi lihat kalimat Rasulullah ke Abu Dzar, ya Aba Dzar, inna fikam ru'un jahiliyah, sungguh masih tersisa di dalam dirimu benih-benih kejahiliahan. Sudah masuk Islam, sudah berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah jadi sahabat Nabi, ternyata sisa-sisa kejahiliahan masih ada. Jadi jahiliyah itu bukan masa dulu yang sudah berlalu, tapi kejahiliahan adalah sikap, sifat, perilaku seseorang ketika tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika prasangkanya buruk kepada Allah, ketika merasa bahwa kalau dia kuat dia pasti benar, ketika ingin memamerkan kepada banyak orang, ya, mau pamer harta dengan flexingnya. Tapi sekarang insya Allah sudah mereda kayaknya. Sudah mulai mereda pamer-pamer harta sepertinya. Atau pamer fisik, pamer kecantikan. Atau yang keempat, yang
solider, mau benar mau salah gitu. Yang penting bela, mau benar mau salah. Fanatisme jahiliyah, hamiyatal jahiliyah. Walaupun muslim, walaupun suka ceramah, tetap saja jahiliyah. Kalau prasangkanya jahiliyah dan seterusnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teruskan atau cukup? Cukup. Baik. Insya Allah di pertemuan berikutnya mungkin edisi spesial bulan Ramadan ya. Pertemuan berikutnya 4 April. Di bulan April tema kita judulnya Ramadan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja disampaikan, wallahu alam bisawab. Mangga saya kembalikan ke moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.